Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyira tulab Ma'had Ad-Durin Nafis rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini di hari Ahad, hari yang ke-13 di bulan Jumadhanis Tsaniyah atau Jumadhanil Akhirah di tahun 1446 Hijriah, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan maunah serta nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, kita dimudahkan untuk melaksanakan ubudiyah berupa ketaatan-ketaatan kepadanya. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan salat asar dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk bersama, hadir di majelis ilmu. Dan kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, amalan terbaik setelah salat fardu adalah talabul ilmi. Amalan terbaik setelah salat fardu adalah mencari ilmu. Maka sore hari ini alhamdulillah Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk memadukan dua amalan itu sekaligus. Setelah kita melaksanakan salat asar, salat wajib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, sehingga dua amalan terbaik ini bisa kita lakukan. Maka kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayah ini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa meneguhkan hati kita istiqomah di atas ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan juga Allah memberikan taufik kepada kita. Mudah-mudahan Allah mengakhiri hidup kita dengan amalan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini kita akan lanjutkan membaca sirah atau perjalanan hidup biografi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, terutama 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Syukran. Kita sudah membahas berapa sahabat? Berapa? 5. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang ke-6. Yang 6. Siapa yang terakhir kemarin yang ke-6? Abdurrahman bin Auf. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian yang kelima siapa? Talhah bin Ubaidillah, kemudian yang keenam Abdurrahman bin Auf. Nah, yang ketujuh ini sore hari ini yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat ketujuh yang diberitakan oleh Nabi SAW bahwa masuk surga adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nama lengkap dari sahabat yang mulia ini adalah Sa'ad
bin Malik bin Wuhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Sa'ad bin Malik bin Wuhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ada nggak kesamaan nasab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ini? Ada. Bertemu pada nama siapa? Kilab bin Murrah. Jadi nasab beliau Sa'ad bin Abi Waqqas ini sambung ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada kakek beliau yang namanya Kilab bin Murrah. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas ini dari jalur ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya siapa? Aminah. Ini nyambung, dan Sa'ad bin Abi Waqqas dipanggil atau kedudukannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah paman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dari jalur ibu. Atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan khol. Kalau paman saudara dari jalur ayah namanya ammun. Kalau bahasa kita Kalau saudara dari jalur ibu atau paman dari jalur ibu, bahasa Arabnya khalun. Kalau perempuan khalatun. Jadi secara nasab Sa'ad bin Abi Waqqas ini bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada kakek yang bernama Kilab bin Murrah. Ini nanti nyambung dengan nasabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kelahiran sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini. Sa'ad bin Abi Waqqas dilahirkan di Mekah. Pada tahun 23 sebelum hijrah. 23 sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah di tahun 13 setelah beliau diangkat jadi Rasul. Kemudian tahun 26 sebelum hijrah, 26 tahun sebelum hijrah, maka lahirlah Sa'ad bin Abi Waqqas. 53 dikurangi 26 berapa? 53 dikurangi 26 27. Nabi usia 27, maka lahirlah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian masuk Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Masuk Islamnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu.
Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam melalui ajakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi diajak oleh sahabat Abu Bakar Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk Tolhah bin Ubaidillah, itu juga melalui sahabat Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf juga masuk Islam melalui Abu Bakar. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga masuk Islam karena ajakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bahkan orang-orang yang diajak masuk oleh sahabat Abu Bakar, mereka juga banyak yang termasuk mendapatkan jaminan masuk surga. Pada usia 17 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam pada usia 17 tahun. Pada usia 17 tahun berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu baru saja diangkat jadi Rasul. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Minas sabiqin al-awwalin atau as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama, gelombang pertama masuk Islam. Atas ajakan siapa tadi? Atas ajakan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Baik, berikutnya keutamaan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang pertama, termasuk 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Termasuk 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Yang kedua, beliau doanya diijabahi oleh Allah. Doanya diijabahi oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena didoakan langsung oleh Nabi SAW. Nabi SAW meminta kepada Allah dengan berdoa, Allahumma stajib li Sa'din idza da'aka. Ya Allah, ijabahilah Sa'ad jika dia berdoa kepadamu. Jadi didoakan langsung oleh Nabi SAW. Makanya banyak para sahabat itu yang meminta kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mendoakan, karena tahu betul bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas didoakan oleh Nabi SAW, dan doa Nabi SAW pasti terkabul. Sehingga kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan doa Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkabul ketika minta kepadamu. Keutamaan yang ketiga,
Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang pertama kali melesatkan anak panah di jalan Allah. Orang yang pertama kali melesatkan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitun nabiyya." Ali bin Abi Thalib berkata, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yufaddi rajulan ba'da Sa'din sami'tuhu." Aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kedua bapak ibu beliau sebagai tebusan setelah saat di mana Nabi mengatakan, irmi fidaka abi wa ummi, wahai Sa'ad, lesatkan anak panahmu, maka ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Nabi tidak pernah mengatakan ini kecuali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal dengan sebutan apa? Sniper zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sniper? Penembak jitu. Kalau zaman sekarang kan pakai senapan. Zaman dulu pakai panah. Maka di antara orang yang anak panahnya tidak pernah meleset mengenai musuh adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Karena didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang pertama terluka dan darahnya mengalir di dalam perjuangan Islam. Orang yang pertama kali terluka dan mengeluarkan darah sampai mengalir di dalam perjuangan Islam. Ini orang yang pertama adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang keempat, keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan persaksian kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan persaksian kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari salah satu istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Aisyah mengatakan, ariqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam data lailatin, suatu malam Nabi tidak bisa tidur. Faqala, lalu Nabi bersabda, laita rajulan solihan min ashabi, mudah-mudahan ada seorang laki-laki yang soleh, yang baik dari kalangan para sahabatku, yahrusuni al-lailata, yang mau menjagaku malam ini. Mudah-mudahan ada seorang laki-laki yang soleh yang mau menjagaku malam ini. Qala Sa'ad, maka langsung Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, jitu ahrusuka, wahai Rasulullah, saya sekarang datang menjagamu, jangan khawatir. Fanaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bisa tertidur dengan pulas. Hatta sami'na ghatitahu, sampai para sahabat mendengar suara dengkuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking tenangnya, dan Nabi menyaksikan, bersaksi ada seorang laki-laki yang soleh. Ternyata yang muncul siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kemudian
cobaan yang diterima oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikenal seorang anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, lebih-lebih kepada ibunya. Tidak ada seorang anak yang dikenal lebih berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu, melebihi berbaktinya Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya. Nah, ketika mengetahui bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam, ibunya tidak bisa menerima. Ibunya tidak mau masuk Islam, ya, dan menghendaki, menginginkan supaya Sa'ad bin Abi Waqqas keluar dari Islam dan kembali kepada agama sebelumnya, agama jahiliyah. Dan ini tentu cobaan yang sangat berat bagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ibunya ini mengancam, kalau sampai Sa'ad bin Abi Waqqas tidak keluar dari Islam, maka dia akan mogok makan. Tahu mogok makan? Berhenti makan. Berarti boleh minum, termasuk mogok minum. Tidak makan, tidak minum. Sambil mengancam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, anaknya sendiri, wahai Sa'ad, kalau kamu tidak keluar dari Islam, tidak kembali kepada agama nenek moyang, saya tidak akan makan dan minum kapanpun. Kalau perlu, saya sampai meninggal. Kata ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ibunya mengancam ini supaya Sa'ad ini merasa bahwa kalau nanti sampai ibunya meninggal gara-gara Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikenal anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Tapi karena mempertahankan akidah, mempertahankan agama, iman sudah menancap di dalam dadanya, di dalam hatinya, dan tidak mungkin akan keluar, maka apa yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya? Ya ummah, wahai ibuku yang tercinta, ta'allamina, engkau tahu, wallahi demi Allah, lau kana laki min mi'atu nafsin, lau kana laki mi'ata nafsin, seandainya engkau wahai ibuku memiliki 100 nyawa, fa kharajat nafsan, kemudian nyawa itu keluar satu persatu, mogok makan dan minum, meninggal, kemudian hidup lagi, kemudian tidak mau makan, tidak mau minum lagi, sampai 100 kali. Seandainya engkau punya nyawa 100, mata roktu dini, aku tidak akan keluar dari agamaku, aku tidak akan meninggalkan agamaku. In syi'ti fakuli, pun ngenten mawon, nek panjenengan kersa nggih monggo nang mangan nedha, aula tak kuli, utawa nek mboten kersa nggih mboten napa-napa jenengan mboten nedha. Bahasa Jawanya begitu. Falamma ra'at dzalika akalat. Nah, ketika ibunya tahu bagaimana keteguhan anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, akhirnya ibunya pun menghentikan mogok makannya, menghentikan mogok minumnya. Akhirnya ibunya mau makan dan minum. Sebab inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan salah satu ayat di dalam surat Luqman, surat Ankabut, Al-Ankabut ayat yang ke-8. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini prinsip dasar.
Wajib bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tetapi fa in jahadaka, kalau keduanya itu menyuruh, memaksa, litusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun, agar kita misalnya sebagai anaknya supaya menyekutukan Allah, fala tuti'huma, maka janganlah engkau taati orang tuamu. Jadi kalau ada orang tua kita yang menyuruh melakukan hak yang menyekutukan Allah, belen petik engko dadekno sesaji ning kali, mau ndak kita? Ndak mau. Kita tolak dengan halus, jangan taati. Allah tidak menyuruh durhakai, tidak. Jangan taati ketika nyuruh yang ndak benar. Tapi untuk perintah-perintah yang lain yang tidak melanggar aturan Allah, maka wajib bagi kita untuk taat. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepadakulah tempat kembali kalian dan aku akan beritahukan kepada kalian apa yang selama ini kalian kerjakan. Jadi ayat ini secara khusus turun berkenaan dengan sikap teguhnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menghadapi ancaman siapa? Ibunya. Nek awakmu gak murtad aku bunuh diri. Ya apa gitu? Gimana? Monggo. Monggo Bu, kula tumut gitu. Ya boleh. Ya dinasehati dengan cara yang baik. Kalau disuruh murtad yang jangan taat. Jadi itu cobaan yang diterima oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Tentang keutamaan Sa'ad yang pertama tadi apa? Yang kedua, doanya diijabahi. Ini ada kisahnya. Ketika di masa Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu Ibnu Khattab, ada seseorang yang menjelek-jelekkan Sa'ad bin Abi Waqqas ini, yang namanya Usamah bin Qatadah. Ada seorang laki-laki yang namanya Usamah bin Qatadah, ini menjelek-jelekkan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad dituduh bahwa Sa'ad ini tidak memimpin pasukan, tidak membagikan pembagian secara merata, dan bukan seorang hakim yang adil. Sa'ad ini di zaman Umar pernah diperintah oleh Umar untuk menjadi seorang gubernur. Lah ini dituduh oleh seorang laki-laki yang namanya Usamah bin Qatadah tadi itu. Maka kemudian ketika mendengar tuduhan itu, Sa'ad pun berdoa. Ini kalau Sa'ad yang berdoa ini hati-hati. Beliau berdoa, Allahumma in kana abduka hadza kadziban, ya Allah, jika hambamu ini berbohong, qama riya'an, berdiri karena riya, wa sum'atan, dan sum'ah, fa'atil umurahu, maka panjangkan umurnya, wa atil faqrahu, dan panjangkan kefakirannya, wa arridhu lil fitan, dan jurumuskanlah ia pada fitnah. Ya Allah, kalau Usamah bin Qatadah ini bohong, maka kasih dia panjang umur. Atau karena dia tujuannya riya, sum'ah, ingin tenar karena menuduh saya, maka panjangkan umurnya, sekaligus panjangkan kefakirannya, dan jurumuskan dia ke dalam fitnah, ke dalam ujian. Maka seiring berjalannya waktu, doa Sa'ad pun terrealisasikan.
terwujudkan. Orang tersebut Usama bin Qatadah tadi ternyata diberi oleh Allah panjang umur, sampai diceritakan alisnya ini saking tuanya ini menutupi kedua matanya, saking tuanya. Jadi alis ini saking tuanya sampai memanjang menutupi kedua mata. Dan ia di pinggir jalan mengedip-ngedipkan matanya pada setiap wanita yang lewat. Wis tuwek nek ana wong wedok kedip-kedip. Sampai alise nutupi mripate. Lho ngono cek sempat kedip-kedip nek ana wong wedok liwat. Maka orang-orang pun teringat, wah ini pasti akibat doanya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk orang yang sebenarnya sangat menolak ketika diangkat menjadi pemimpin. Jadi walaupun para sahabat itu tahu bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang yang mulia, bahkan paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur ibu beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau saat ini tidak mengharapkan mendapatkan posisi sebagai pemimpin, walaupun sebenarnya saat ini layak untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan. Hal ini berdasarkan riwayat dari Amir bin Sa'ad. Jadi ini anaknya sendiri yang meriwayatkan hadis ini. An Amir bin Sa'ad anna abahu Sa'dan kana fi ghanamin lahu. Dari anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas yang namanya Amir, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini dulu sedang menggembala kambing. Faja'a ibnuhu Umar. Lalu kemudian datanglah anaknya yang bernama Umar, anaknya yang lain. Karena saat ini termasuk sahabat yang umurnya panjang. Beliau punya umur 88 tahun baru meninggal, dan memiliki anak yang banyak karena istri beliau juga ada sekitar 12. Jadi meninggal kemudian menikah lagi, meninggal lagi dan seterusnya. Qala a'udzu billahi min syarri hadzal raqib. Saat mengatakan aku berlindung kepada Allah dari keburukan pengendara ini. Falamma intaha ilaihi qala, ketika ia sampai kepadanya, Umar, yaitu anaknya, berkata, ya abati, wahai ayahku, aradita an takuna a'rabiyan fi ghanamika. Apakah ayah ridho, senang menjadi orang pedalaman yang menggembala kambing terus seperti ini? Wan nasu yatanaza'una fil mulki bil Madinah. Sementara orang-orang berebut kekuasaan di Madinah. Fadaraba sadra Umar. Mendengar anaknya mengatakan seperti itu, wahai bapakku, tidakkah engkau ingin tidak selamanya untuk menggembala kambing? Mosok angun pedus terus, Pak, jadi orang pedalaman? Masa bapak tidak mau mengambil kekuasaan di Madinah jadi pemimpin? Bapak ini orang yang mulia. Akhirnya dipukullah dada anaknya ini. Fadaraba sadra Umar wa qala uskut. Dan saat mengatakan uskut, apa artinya uskut? Diamlah. Wis meneng awak mulih. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innallaha azza wa jalla yuhibbul abdat taqi al-ghani al-khafi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mencintai hamba yang bertakwa, yaitu merasa cukup dan tidak dikenal. Allah mencintai hambanya yang bertakwa walaupun tidak dikenal orang, dan selalu merasa cukup. Merasa cukup itu berarti qanaah, merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah akan mencintai orang tersebut. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas pun beliau sangat berzuhud dan tidak menginginkan kepemimpinan. Kemudian berikutnya perjuangan Sa'ad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jihadnya Sa'ad bin Abi Waqqas bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil Sa'ad bin Abi Waqqas ini sangat gemar membuat panah, mengasah ujung dari anak panah itu, serta berlatih memanah. Sejak kecil terlihat. Ketika masa remaja pun begitu. Kesenangannya dengan dunia panah ini luar biasa. Dunia panah memanah. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak begitu tertarik dengan kebiasaan para pemuda jahiliyah saat itu, yang hidupnya tidak jelas tujuannya. Bahkan saat ini di dalam hatinya merindukan ada orang yang akan merubah kebiasaan hidup masyarakat Mekah saat itu. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas ini akan menjadi seorang tentara yang memiliki kemampuan memanah yang luar biasa. Apalagi tadi didoakan langsung oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini selalu di setiap jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu mengikuti setiap peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah Sa'ad bin Abi Waqqas ikut, dan selalu diberi kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika terjadi perang Badar Kubro, perang Badar yang besar, Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk di antara sahabat yang perang bertempur dengan gagah berani, sampai digambarkan oleh sahabat yang lain seperti Ibnu Mas'ud mengatakan, laqad ra'aitu Sa'dan yuqatilu yauma badrin qitalal faris fir rijal. Sungguh aku telah melihat Sa'ad bin Abi Waqqas berperang di hari perang Badar bagaikan seorang penunggang kuda di tengah satu kaum. Kalau zaman dahulu seorang pemanah yang ulung, yang hebat, bukan hanya sekedar pemanah tanpa kendaraan, tapi sekaligus pemanah memanah dengan naik kendaraan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas juga dikenal sebagai seorang yang ahli berkuda. Ketika berkuda pun beliau memiliki kemampuan untuk memanah yang sangat bagus. Kalau tanpa berkuda bisa saja, karena tanpa ada gerakan fisik tubuh. Tapi ketika sambil berkuda kemudian memanah, nah ini luar biasa. Begitu juga ketika terjadi perang Uhud, kaum musyrikin mulai membalikkan keadaan ketika 70 orang atau 50 orang di Bukit Uhud yang tidak nurut terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka turun disangka pasukan musuh sudah kalah. Lalu kemudian siapa salah satu panglima orang musyrik saat itu?
Khalid ibnul Walid melihat kondisi itu menyerang dari balik bukit Uhud. Maka ketika itu Rasulullah SAW dikepung oleh pasukan kaum musyrikin dan hanya dilindungi oleh beberapa sahabat saja, termasuk di situ yang melindungi langsung adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ia bersama dengan beberapa orang Ansor, termasuk juga Thalhah yang kemarin kita ceritakan bin Ubaidillah, melindungi Rasulullah SAW dari serangan kaum musyrikin. Maka pada saat perang Uhud itu beberapa sahabat yang menjadi tameng Rasulullah SAW gugur satu persatu. Hanya tersisa Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Hanya tersisa dua orang. Para sahabat yang beberapa orang yang telah melindungi Nabi SAW dari gempuran orang-orang musyrik, karena pasukan kaum muslimin yang lain ini sudah beberapa mereka sudah lari, maka hanya tersisa dua orang, Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Thalhah bin Ubaidillah ini dilihat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas melindungi Rasulullah SAW dengan mengorbankan badannya hingga tubuhnya dipenuhi dengan luka. Jadi saat ini Thalhah ini menjadikan tubuhnya sebagai tameng, sehingga kita lihat, kita baca kemarin, kita sampaikan itu ada puluhan luka yang terdapat pada tubuh Thalhah bin Ubaidillah. Nah, sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas maka melindungi Rasulullah SAW dengan busurnya, dengan anak panahnya. Karena kalau Thalhah dengan pedangnya, maka yang dipegang oleh Sa'ad ini adalah panah. Dan Sa'ad ini menceritakan ketika detik-detik menegangkan seperti itu, falaqad ra'aituhu yunawiluni an-nabl, sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW memberikanku sebuah anak panah. Wa huwa yaqul, beliau sambil berkata, irmi, lemparlah anak panah ini, fidaka abi wa ummi, bapak dan ibuku menjadi tebusanmu. Hatta innahu la yunawiluni as-sahma ma lahu min naslin fayaqumu irmi bihi, sampai-sampai beliau memberikan anak panah yang tidak memiliki ujung, sampai anak panah itu tidak memiliki apa? Tidak lincip. Anak panah yang apa? Budel. Tahu budel? Anak panah budel bisa apa? Tetap diberikan oleh Rasulullah kepada siapa? Kepada Sa'ad, sambil Nabi mengatakan, lemparlah ini, lesatkan ini wahai Sa'ad. Dan semuanya mengenai musuh, menjadikan musuh itu tewas. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Sepeninggal Nabi SAW, maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini pun tetap terjun berjihad bersama pengganti beliau, yaitu Abu Bakar, dan juga termasuk di zaman Umar bin Khattab. Jadi perjuangan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini luar biasa. Bersama Nabi SAW sedemikian hebat, kemudian juga dilanjutkan sepeninggal beliau di zaman Abu Bakar dan di zaman Umar. Kemudian di zaman Umar terjadi pertempuran yang namanya Qadisiyah. Pada zaman Umar bin Khattab itu, kaum muslimin menghadapi dua negara superpower adikuasa saat itu, yaitu negara mana? Romawi dan Persia. Rusia dan Amerika turun oleh, yaitu Romawi dan Persia. Ini dua negara adidaya yang saat itu dua-duanya harus dihadapi kaum muslimin.
Kalau Romawi itu Nasrani, ya, kalau Persia ini Majusi. Persia ini orang-orang musyrik ya asli, sementara Romawi ini orang-orang Nasrani. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini dipercaya oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk memimpin pasukan menuju ke wilayah kekuasaan Persia, sampai bertemu dengan pasukan Persia yang dipimpin oleh, ada yang mengatakan Rustum, ada yang mengatakan Rustam. Ini pemimpin pasukan Persia, Rustum atau Rustam ini, di barat sungai Efrat yang bernama Al-Qadisiyah. Nah, ketika kedua pasukan ini bertemu, maka keduanya mendirikan semacam tenda atau camp militer. Dan sebelum peperangan ini dimulai dengan beberapa perundingan diplomasi terlebih dahulu. Dua pasukan ini ya saling mendirikan perkemahan, camp militer. Delegasi kaum muslimin mengirimkan pesan agar Persia segera masuk Islam, atau kalau nggak mau membayar fidyah. Jadi terang-terangan ini Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai orang-orang Persia, kalian sudah nggak usah perang, ayo masuk Islam saja. Atau kalau nggak mau masuk Islam, kalian harus tunduk pada pemerintahan Islam yang saat itu dipimpin oleh Umar bin Khattab, dengan syarat kalian harus membayar jizyah. Jizyah itu pajak atau upeti. Keselamatan kalian tetap dijamin. Silahkan kalian melanjutkan agama kalian. Dengan syarat membayar jizyah tadi, maka keselamatan kalian dijamin. Nggak usah perang. Kalau enggak, masuk Islam saja. Tentu usulan delegasi Islam ini ditolak mentah-mentah oleh orang Persia yang pimpinannya tadi bernama siapa? Rustum atau Rustam. Karena menolak, maka pertempuran dahsyat pun tidak bisa dihindari, tidak bisa dielakkan sudah. Mau tidak mau kedua pasukan harus berperang, bertempur. Ya tentu saja ya musuh tidak akan mau masuk Islam. Ini gak gelem bayar pajak, ditolak sama musuh. Ya sudah, perang aja sudah. Ketika sesaat sebelum peperangan itu terjadi, ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas ini sakit. Beliau ditimpa berbagai macam jenis penyakit saat itu, sehingga tidak bisa memimpin pasukan secara langsung. Dan ini yang dituduhkan kepada beliau oleh tadi yang namanya Usamah bin yang didoakan Nabi tadi loh, sampai didoakan saat sampai alisnya menutupi mata, tadi namanya siapa? Usamah bin siapa namanya? Usamah bin Laden. Usamah bin Qatadah, ya tadi ya. Yang tadi loh didoakan supaya panjang umur, kemudian alisnya nutupi. Padahal kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas tidak bisa memimpin pasukan secara langsung? Karena beliau sakit. Dan inilah yang digambarkan oleh para penulis sejarah. Wa takhalafatil amradu 'alal batil al-qaid al-am. Berbagai penyakit telah menimpa komandan pasukan Sa'ad. Fa asobathu bi arqin nasa. Dan saat ini terkena penyakit semacam sakit pinggang, apa bahasanya? Boyoken, encok ya, encok. Wa buhbun. Buhbun ini semacam bisul. Bisul tapi punya nanah.
pernah udun. Oh, bisul itu udun ya. Pernah udunan? Nggak pernah? Pingin? Saya sering dulu udunan. Sawakit betul udunan. Apalagi kalau udunan di pantat. Nah, waktu naik sepeda nggak berani numpak sadel. Sakitnya luar biasa itu, ngerekesi ya, udunan. Kemudian beliau juga terkena penyakit damamil. Damamil itu semacam luka borok sehingga tidak bisa dibuat untuk menunggang kuda. Jadi banyak penyakit yang menimpa saat bin Abi Waqqas ini. Bal hatta minal julus, bahkan duduk saja saat ini tidak bisa. Falam yastati an yarkaba, sehingga beliau tidak bisa naik kendaraan, wala an yajlisa, beliau pun tidak bisa duduk. Fa'talal qasr, kemudian beliau hanya naik ya di atas semacam bangunan, wa akabba min fauqihi ala wisadatin, dan hanya bisa tidur tengkurap ala sadrihi, di atas dadanya ya, sambil memberikan arahan kepada kaum muslimin. Duduk tidak bisa, berbaring tidak bisa, akhirnya mengkurep tok isoy. Kenapa? Karena sakit semua bisul boroknya. Sampai begitu. Padahal beliau seorang komandan pasukan dengan jumlah ribuan pasukan saat itu. Berangkatnya sehat. Tapi qadarullah ternyata di lokasi itu saat terkena penyakit. Sampai hanya bisa tengkurap tok. Coba kalian bayangkan. Kalau bisa berbaring begini masih enak. Berbaring aja tidak bisa, duduk tidak bisa. Akhirnya mengkurap kayak bayi. Walaupun dengan penyakitnya yang cukup serius, saat tetap berusaha untuk memimpin pasukan kaum muslimin dan kemudian memberikan tongkat komando diwakilkan kepada Khalid bin Urfutah. Bukan Khalid bin Walid, tapi Khalid bin Urfutah. Saat memberikan perintah kepada Khalid dari atas markasnya, maka terjadilah pertempuran dahsyat itu. Dan pertempuran itu terjadi berlangsung selama 3 hari, tidak berhenti 3 hari, berlangsung dengan sangat sengit. Kedua pasukan awalnya bertempur dengan imbang. Pasukan Persia tadi yang dipimpin oleh Rustum dengan pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas awalnya seimbang kekuatannya ini. Namun akhirnya kaum muslimin mulai bisa mendesak pasukan Persia ini dan memenangkan pertempuran sampai akhirnya pasukan Persia ini lari. Maka kaum muslimin memenangkan pertempuran Qadisiyah ini. Pasukan kaum muslimin saat itu kehilangan yang meninggal sekitar 25% dari pasukannya. Tetapi pasukan Persia itu yang mati sekitar 40.000 orang. Satu stadion 40.000 orang. Maka pasukan kaum muslimin di Al-Qadisiyah ini merupakan awal keruntuhan kekaisaran Persia. Kalau sekarang Persia itu meliputi Iran, itu ya, Irak dan sekitarnya itu. Maka setelah pertempuran ini pasukan kaum muslimin terus mendesak pasukan Persia tadi sampai akhirnya kekaisaran Persia pun runtuh. Satu negara adidaya runtuh oleh pasukan yang dipimpin oleh siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian setelah kemenangan kaum muslimin di Al-Qadisiyah tadi, kembali Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin kaum muslimin untuk semakin mendesak pasukan Persia hingga pasukan kaum muslimin ini bisa mencapai ibu kota Persia. Saat itu bernama Saipon atau disebut dalam bahasa Arab Madain.
Ibu kota Persia dalam bahasa Arab dan kitab-kitab para ulama adalah Madain. Sebuah kota yang sangat megah dan terdiri dari banyak bangunan, sehingga dijuluki oleh orang Arab sebagai gabungan dari kota-kota. Madain itu jamak dari Madinah. Jadi orang Persia itu memang terkenal memiliki kecanggihan dalam bidang desain dan juga arsitektur bangunan. Maka kaum muslimin yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini berhasil mengepung dan sampai masuk ke istana ke Kaisar Persia. Maka Kaisar Persia itu berlindung di istananya. Tetapi ternyata istana itu memiliki benteng yang sangat kokoh, tembok yang sangat kuat, sehingga pasukan kaum muslimin ini tidak berhasil untuk masuk ke istana itu. Pada suatu malam, Sa'ad bin Abi Waqqas ini bermimpi bahwa kuda-kuda kaum muslimin menyeberangi sungai. Jadi pada suatu malam saat ini mimpi kalau pasukannya ini menyeberangi sungai. Maka besok paginya Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan pasukan kaum muslimin untuk menyeberangi sungai sambil mereka naik kuda. Jadi ada rute rahasia yang bisa menembus istana, yaitu ketika menyeberangi sungai dari satu arah yang akan masuk ke istana tersebut. Maka melihat pasukan kaum muslimin itu menyeberangi sungai, semuanya selamat, tidak ada yang tidak selamat. Maka kaisar yang melihat dari istananya itu sangat ketakutan, sampai akhirnya kemudian kabur dari istananya bersama dengan para pelayan. Jadi ini masih lolos ini ya. Tapi pasukan kaum muslimin bisa masuk ke istana Kaisar Persia tadi. Setelah itu pasukan kaum muslimin pun menduduki Madain tadi yang serba putih istananya. Kemudian setelah memasuki istana itu, Sa'ad bin Abi Waqqas pun membaca ayat dalam surat Ad-Dukhan ayat 25-28. Kam taraku min jannati wa uyun, berapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan. Wa zuru'i wa maqamin karim, kebun-kebun serta tempat-tempat kediaman yang indah. Wa na'matin kanu fiha fakihin, dan juga kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana. Kadzalika wa awrasnaha qauman akharin, demikianlah Allah menyiksa mereka dan kami wariskan itu kepada kaum yang lain. Jadi pasukan yang istana yang begitu megah, begitu indah, ditinggalkan begitu saja oleh Kaisar Persia dan diduduki oleh pasukan kaum muslimin. Maka disitulah perjuangan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam menyebarkan Islam. Maka setelah perjalanan panjang Sa'ad bin Abi Waqqas menaklukkan Persia itu, kemudian beliau pun menduduki posisi penting sampai kekhalifahan Utsman bin Affan, dan beliau pun memilih untuk pergi ketika terjadi fitnah setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Diceritakan oleh anaknya bahwa saat mengatakan, ai bunayya, wahai anakku, afil fitnati ta'muruni an akuna ra'san, apakah kamu memerintahkanku untuk tetap memimpin di saat terjadi fitnah? La wallahi hatta u'tiya saifan, tidak, demi Allah hingga aku diberi sebuah pedang. In darabtu bihi musliman naba anhu,
jika aku menebas seorang muslim maka tidak mempan, dan jika aku menebas orang kafir maka akan membunuhnya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul ghani al-khafi at-taqi tadi. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang cukup, yang tersembunyi dan yang bertakwa. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun beliau di akhir hayatnya beliau menderita sakit, ya. Kemudian beliau berbaring di saat sakit itu. Kemudian ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini dalam kondisi sudah parah, dipangku oleh seorang anaknya, dan anaknya ini pun menangis. Sa'ad mengatakan, "Ai bunayya ma yubkika?" Wahai anakku, apa yang membuatmu menangis? Qultu, anaknya menjawab, "Limakanika," karena kedudukanmu, karena keadaanmu, "wa ma'arabika," dan seperti apa yang aku lihat menimpamu wahai bapakku. Qala, "La tabki," kamu jangan nangis. "Fa innallaha la yu'adzibuni abadan," sesungguhnya Allah tidak mengadabku. "Wa inni min ahlil jannah," dan aku termasuk penduduk surga. Kenapa? Karena beliau mendengar langsung Nabi menjamin bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas akan masuk surga. Maka meninggallah Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ya, di saat beliau memiliki usia 88 tahun, termasuk memiliki umur yang panjang, ya. Dan beliau mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal pada tahun ke-55 Hijriah. Di tahun 55 Hijriah beliau meninggal. Tadi lahirnya pada tahun berapa? 23 sebelum hijrah, ditambah dengan 55. Hmm, 55. Nabi itu hijrah usia 53. Berarti usia 53 dikurangi 26 ya, 26 sebelum hijrah tadi lahirnya. Berapa? 17 ya? Oh, 27. 27 ditambah 55. Berapa? Hah? Ya, 80? 83 ya? 27 ditambah 55, 82 ya? 82 tahun. Nah, 82 tahun. Beliau dimakamkan di Baqi. Makam Baqi ini adalah kompleks makam para sahabat yang dekat dengan Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita umroh di sana, itu orang-orang yang meninggal jamaah umroh itu biasanya yang dimakamkan ke Baqi tersebut, campur dengan para sahabat yang mulia. Maka termasuk keutamaan tersendiri. Ada orang umroh atau haji meninggal, itu meninggal di Mekah dan Madinah itu punya keutamaan tersendiri. Maka tidak usah bersedih kalau punya saudara bahkan orang tua meninggal di sana. Harusnya malah berbahagia, senang. Senangnya bukan karena meninggalnya, tapi karena keutamaan meninggal di Mekah dan Madinah. Maka kita pun dianjurkan untuk memiliki angan-angan bisa meninggal di Mekah atau Madinah. Angan-angannya begitu. Tapi dimanapun Allah mewafatkan kita, selama kita berpegang teguh dengan Islam, berpegang teguh dengan akidah tauhid yang benar, maka insya Allah itu pun menjadi kebaikan bagi kita dimanapun kita meninggal. Walaupun kita boleh meminta untuk diwafatkan di Mekah dan Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa meneladani perjuangan dan kisah
sahabat yang mulia yang ketujuh ini, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.